Pastor Paroki, Frater Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan. Sejarah panjang mencatat bahwa gereja pernah berada dalam masa-masa yang kelam. Gereja diserang oleh ajaran-ajaran sesat dan ditekan oleh para penguasa pada zamannya. Namun demikian, gereja tidak pernah berhenti untuk melawan ajaran sesat itu dan melawan penguasa yang menekan gereja saat itu. Gereja tetap berjalan untuk memimpin, untuk mengajar, dan untuk menguduskan. Gereja memimpin orang-orang pada kebenaran. Gereja mengajarkan mereka untuk tetap berbuat kasih, dan gereja menguduskan mereka untuk menemukan keselamatan. Inilah bagian dari yang kita kenal sekarang tritugas gereja: memimpin, mengajar, dan menguduskan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil mengisahkan bagaimana seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus ketika Yesus sedang duduk makan di rumah seorang Farisi. Ia datang dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dan orang-orang Farisi seperti biasa mulai nyinyir, mulai sinis di dalam hati, ada prasangka buruk. Andai dia nabi, dia tahu harusnya siapa wanita ini. Mestinya dia tahu bahwa wanita ini seorang pendosa. Seorang perempuan yang tidak dianggap. Seorang yang dicap tidak kenal Tuhan. Atau kafir, atau kafir, seorang yang disebut raka. Ini adalah sebutan untuk menghina atau menyindir orang-orang berdosa yang tidak dianggap dalam pandangan Yahudi. Dan sebagaimana biasanya Yesus selalu tahu apa yang ada di dalam hati mereka, dan Yesus juga bilang, Simon, ada yang saya mau bilang sama kau. Dan Simon katakan, katakanlah guru. Lalu Yesus membuat satu cerita komparatif. Ada dua orang yang punya hutang, satu 500 dinar, satu 50. Ibarat kalau hari ini dirupiahkan, ada dua orang berhutang, satu 50 juta, satu 5 juta. Mereka memiliki hutang tapi tidak bisa membayar, lalu si pelepas uang menghapuskan. Kira-kira Simon siapa yang lebih mengasihi si pelepas uang? Lebih mengasihi dia yang mengampuni, menghapuskan uangnya. Dan murid Simon dia jawab, saya sangka dia yang lebih besar hutangnya diampuni. Betul sekali Simon, dia yang lebih besar. Aku berkata kepadamu, lanjut Yesus, tentang kamu lihat perempuan ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, tetapi engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air matanya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Biasanya orang Yahudi kalau ada orang yang datang bertamu dan dihormati, dicuci kakinya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi mereka tidak memberikan air kepada Yesus. Dan juga sebagai seorang murid, maka mereka biasa mencium rabi di pipi. Tapi perempuan berdosa ini tidak, dia cium di kaki.
Dan Yesus katakan yang terakhir, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya Yesus mengatakan kepada mereka bahwa perempuan ini banyak berbuat kasih dan dia diampuni. Dia punya dosa yang besar dan dia diampuni. Ingat Bapak Ibu, dalam paham orang Yahudi, orang yang berdosa itu diibaratkan dengan orang yang punya hutang. Dan karena itu orang yang berhutang ini harus melunasi hutangnya agar supaya ia diampuni, dan itu harus dengan darah. Karena tanpa darah tidak ada pengampunan. Maka mereka harus menyembelih domba. Harus ada darah baru ada pengampunan. Itulah darah anak domba dan darah anak domba Allah. Yesus sendiri menghapus dosa-dosa seluruh umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana pada awal perenungan saya katakan, gereja dalam sejarah yang panjang selalu dirongrong baik dari luar maupun dari dalam, baik dari para penguasa karena tekanan maupun dari dalam diri gereja sendiri. Dan hari ini Santo Cyprianus, Cornelius, Paus dan Cyprianus sahabatnya ini melawan bid'ah-bid'ah sehingga dipanggillah konsili. Tadi disinggung dalam kata pengantar, seorang imam teolog Romawi, penulis terkemuka Novitianus. Dia menghimbau imam-imam di Roma dan Afrika, orang yang murtad, orang berdosa dalam konteks ini. Karena dikejar oleh penguasa Romawi, banyak yang murtad, tidak jadi Katolik, dan mereka suka balik. Mereka ingin kembali dengan apa? Dua syarat sebenarnya yang selalu terjadi waktu itu, yakni tobat dan sesal yang besar dan membayar denda yang sangat tinggi. Dan mereka bilang, Novitianus bilang, tidak boleh sekalipun bertobat dan menyesal sangat dalam, kalian bayar denda kepada gereja dengan uang yang banyak, tetap murtad is murtad. Dan Paus Cornelius bilang, ini ajaran Novitianus dan imam-imam ini bertentangan dengan asas-asas Injil Kristus. Bikin konsili. Begitu dibikin konsili, mereka dicap sebagai ajaran sesat. Dan akhirnya Novitianus dan pendukungnya ini hanya beberapa tahun bertahan, tapi tetap Kaisar pada waktu itu tangkap Paus, dibuang di bagian sebelah utara kota Roma, dan dia menyurat kepada Cyprianus, Paus Cornelius, dia menyurat untuk apa? Tolong jaga iman umat. Teguhkan mereka dalam penganiayaan. Saudara-saudariku yang terkasih, jaga iman umat dan jaga ajaran gereja. Pinta Paus Cornelius kepada teman dekatnya Cyprianus. Makanya selalu mereka berdua sama-sama, Cornelius dan Cyprianus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam gereja juga demikian. Tidak sedikit rongrongan, ancaman, kecaman, baik dari luar maupun dari dalam. Tidak sedikit sebagaimana orang-orang Farisi yang suka nyinyir, sinis, prasangka buruk terjadi baik dari luar maupun dari dalam. Mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan ini adalah ajaran-ajaran sesat modern, bid'ah yang akan merongrong gereja. Bid'ah modern seperti juga individualisme, materialisme,
egoisme, akuisme, dan sebagainya yang hendak kita lawan dengan satu keyakinan untuk tetap berjalan, mawas diri bersama gereja, dan bertekun dalam semuanya agar kita menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Semoga demikian. Dalam perayaan Ekaristi ini mari kita